Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Ayyuhal hadirun wal hadirat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kembali kita bisa melaksanakan ta'lim, dan semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, yang kita gunakan untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah, semoga dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kembali kita akan mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat Allah, di mana pada kesempatan ini insyaallah kita akan sama-sama mentadabburi surah Al-Buruj atau surah yang ke-85 di dalam Al-Quran, atau surah yang ke-8 di juz yang ke-30. Ayatnya ada 22 ayat, termasuk dari golongan Makkiyah yang turun sebelum hijrah, ya, di mana Al-Buruj itu artinya bintang-bintang. Secara garis besar, jamaah sekalian, hadhihi surah wa'aradu lihaqa'iqil aqidatil islamiyah wal mahuru alladhi taduru alaihi surah al-karimah hiya hadisah ashabil ukhdud wa hiya kisah at-tadhiyah bin nafsi fi sabilil aqidati wal iman. Jadi secara garis besar bahwasanya surah ini menjelaskan tentang bagaimana kokohnya keimanan dan ketauhidan, ya. Yang dijelaskan pada ayat ini adalah tentang peristiwa yang terjadi pada Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu artinya para penggali lubang, ya, para penggali parit
galian yang memanjang pada tanah. Jadi ashabul ukhdud itu adalah orang yang menggali lubang yang memanjang seperti parit, yang lubang itu terdapat di dalamnya kayu bakar yang dibakar, sehingga orang-orang yang menentang ketika itu terhadap salah seorang raja yang zalim, yang tidak mau mengikuti kehendaknya untuk meninggalkan ajaran tauhid, mereka semua dimasukkan ke dalam lubang dan parit tersebut, sehingga puluhan ribu daripada muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, mereka itu meninggal karena dibakar hidup-hidup oleh seorang raja yang zalim. Jadi garis besarnya itu. Dan ternyata jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali cerita-cerita di dalam Al-Qur'an, qissasul awwalin, atau cerita-cerita yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana seorang manusia yang begitu kuat mempertahankan akidahnya. Sebut saja bagaimana kisah seorang perempuan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan ini adalah salah satu perempuan yang paling istimewa yang ada di muka bumi ini. Bahkan urutannya adalah urutan yang teratas. Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Jadi wanita yang paling mulia, yang paling istimewa, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, yang ada di muka bumi ini ada 4. Yang urutan teratas itu adalah Asyah binti Muzahim, kemudian yang kedua adalah Maryam, kemudian yang ketiga adalah Maryam binti Imran, yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid, yang keempat adalah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 wanita yang mulia yang ada di muka bumi ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumayyah binti Asyah binti Muzahim ini adalah istri Fir'aun, yang ketika sepanjang hidupnya menemani Fir'aun, ya biasa-biasa saja awalnya, tapi ketika lama-kelamaan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, wa qala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka kenyataan ini tentu tidak sejalan dengan apa yang ada dalam pemikiran Asyah binti Muzahim. Lantas kemudian singkat cerita, Asyah ini disiksa oleh Fir'aun yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Ketika itu Asyah binti Muzahim diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya, kemudian batu besar kemudian ditindih di atas dadanya. Tidak cukup demikian, Asyah binti Muzahim tetap kokoh pada pendiriannya, pada agama tauhid. Kemudian Fir'aun menyuruh tentaranya, menyuruh pasukannya, menyuruh al-Qujunnya untuk memangku kedua tangan Asyah, memangku kedua kaki Asyah, kemudian ditindih dengan batu yang besar di atas dadanya, begitu juga di atas kepalanya. Tapi Asyah tetap pada pendiriannya, sampai akhirnya Asyah ini dibenturkan batu yang besar itu ke atas kepalanya, dan sebelum dibenturkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencabut nyawanya. Jadi sebelum batu yang besar itu ditimpakan ke atas kepalanya sehingga berlumuran darah, pecahlah kepalanya, tapi Allah lebih dulu mencabut nyawanya sehingga tidak terasa rasa sakit. Inilah bagaimana orang-orang yang terdahulu itu teguh mempertahankan akidah.
Kemudian juga kisah Sumayyah binti Khayyat, seorang wanita pertama yang menjadi syahid dalam Islam, yang meninggal di tangan Abu Jahal. Abu Jahal Fir'aunnya jahiliyah itu Abu Jahal. Yang ketika mendengar Sumayyah ini masuk Islam, lalu kemudian terdengar oleh Abu Jahal, kemudian Abu Jahal memakaikan kepada Sumayyah ini baju besi, kemudian dia dijemur di atas terik matahari. Baju besi itu kan kandel. Dipakaikan baju besi, lalu dijemur Sumayyah ini di atas di tengah-tengah terik matahari. Namun dia tetap kokoh pada pendiriannya, sehingga akhirnya Abu Jahal laknatullah, akhirnya Abu Jahal menombak Sumayyah. Bahkan ada yang mengatakan Sumayyah ini ditombak oleh Abu Jahal di kemaluannya, sehingga Sumayyah binti Khayyat ini meninggal dunia dengan syahid. Begitu pula dengan wanita pada zaman Fir'aun juga, Masyitah. Masyitah itu tukang sisirnya anak binian Fir'aun, anak putri Fir'aun. Pada satu ketika sisirnya itu jatuh, lalu dia mengucapkan refleks Allah. Ya, dia ucapkan tanpa sengaja, harus orang refleks itu kan ya Allah. Lalu terdengar oleh anaknya Fir'aun, anak putrinya Fir'aun, satu ucapan yang asing. Ya. Lalu ditanya kepadanya, ucapan apa itu? Kalimat apa itu? Dijelaskan. Lalu anak Fir'aun, anak putri Fir'aun ini tidak terima. Dilaporkanlah kepada Fir'aun, sehingga kemudian ditanya. Lalu dijelaskan kepada Fir'aun, ya, dia tidak mengakui bahwa saya Fir'aun adalah Tuhan. Ya tentu saja. Maka dengan demikian Fir'aun begitu murka, lalu kemudian 6 orang beranak, 6 beranak termasuk suaminya Masyitah, dan 4 anaknya ini dimasak hidup-hidup. Dimasak hidup-hidup. Yang dimulai oleh suaminya dulu. Ya. Kemudian anak-anaknya, 3 anaknya kemudian. Dan ini disaksikan oleh orang-orang. Begitu kejamnya Fir'aun, ya, sehingga akhirnya giliran yang terakhir itu adalah Masyitah bersama anak yang terakhirnya, yang ketika itu masih dalam gendongan. Ya. Tetapi dengan keteguhan hatinya, ya, tauhidnya, maka dia tidak gentar walaupun apapun yang menimpa dirinya. Ya. Dengan berjalan Masyitah memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia juga syahid bersama anak kecilnya yang ia gendong ketika itu. Bilal bin Rabah juga disiksa oleh majikannya karena bertauhid. Namun bagaimana kekuatan, ya, kuatnya tauhid dan keimanan Bilal bin Rabah, walaupun siksaan yang dia alami, yang dia derita, dia tetap mengucapkan Ahad, Ahad. Allah adalah Esa, Allah adalah Esa, Allah adalah Esa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah gambaran, ya, bagaimana orang-orang yang terdahulu diceritakan, termasuk Ashabul Ukhdud, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini Allah bersumpah. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 4 sumpah. Allah bersumpah atas nama bintang-bintang. Allah bersumpah demi hari kiamat. Allah bersumpah demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan, bahwa Ashabul Ukhdud
mereka yang membuat parit itu, mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti, kata Allah, mereka itu senantiasa akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari sisi kandungan ayatnya dulu, Pak. Dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, sampai ayat yang ke-11, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, ila akhiril ayat. Ayat ini berbicara tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepada orang-orang yang beriman, dan mereka durhaka kepada Allah, sedangkan mereka tidak bertobat kepada Allah, maka neraka jahanam yang pantas bagi mereka. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat yang ke-12, inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Sampai ayat yang ke-16, fa'alul lima yurid, maha kuat Allah untuk berbuat apa yang dikehendaki olehnya. Allah menjelaskan tentang kekuasaannya untuk mengazab dengan azab yang keras bagi pelaku zalim, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang selanjutnya 17, hal ataka haditsul junud, sampai ayat yang ke-22, fi lauhin mahfuz. Allah menjelaskan tentang perumpamaan bagaimana Allah timpakan azabnya. Hal ataka haditsul junud, para penentang-penentang Allah, Fir'aun wa Samud. Allah gambarkan dengan bagaimana siksaan, bagaimana Allah mengazab Fir'aun dan kaum Samud. Fir'aun wa Samud, begitu pula kaum Samud, atas kedustaan mereka, atas kedurhakaan mereka. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang bagaimana keingkaran dan kedustaan orang-orang kafir terhadap Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauhin mahfuz. Ini orang-orang kafir di zaman Nabi, kafir Quraisy di zaman Nabi, mereka, keingkaran mereka yang utama itu adalah keingkaran mereka terhadap Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan in huwa illa asatirul awwalin. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah cerita atau dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Nah, inilah keingkaran orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang pertama Allah bersumpah. Allah bersumpah was-sama'i dzatil buruj. Allah bersumpah atas nama bintang-bintang. Jadi waw itu kalau ada waw di dalam Al-Quran, khususnya pada ayat yang pertama itu, ketika Allah bersumpah, itu namanya wawul qasam. Waw yang berarti sumpah. Nah, sehingga banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran, Allah memulai sumpah itu dengan huruf waw. Wal asri, wal fajri, was sama'i dzatil buruj, wal yawmil maw'ud, wasyamsi wa duhaha, wal qamar, wan nahar, wal lail. Allah bersumpah atas nama makhluknya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dengan tegas melarang kita, melarang makhluk bersumpah atas nama makhluk. Kata Nabi, man halafa li ghairillah faqad asyraka. Barang siapa, kata Nabi, yang bersumpah atas nama Allah, atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Jadi bahaya ini. Ya. Kadang ada orang yang bersumpah atas nama Allah, tetapi untuk lebih mentadqiq, lebih menguatkan sumpah itu, lalu dia bersumpah atas nama Rasulullah, demi Rasulullah. Ya, demi Rasulullah. Demi Allahnya boleh, tetapi demi Rasulullah ini yang tidak boleh. Ini termasuk kesyirikan.
Karena Rasulullah itu walaupun beliau adalah manusia yang paling mulia, beliau tetap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersumpah atas nama bulan, manusia, kita masih bersumpah atas nama bulan, demi matahari, ya, demi waktu. Maka ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersumpah atas nama Allah. Tapi jangan bersumpah untuk sebuah kebenaran, bukan sumpah yang palsu. Syahadatuz zur, ya, sumpah palsu. Ini termasuk dosa besar, bahkan dosa yang paling besar daripada dosa-dosa yang besar. Syahadatuz zur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumpah yang pertama Allah adalah atas nama bintang-bintang yang Allah ciptakan. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah atas nama Al-Maw'ud. Al-Maw'ud itu artinya adalah Al-Qiyamah. Hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hari yang dijanjikan Allah itu adalah hari kiamat yang pasti terjadi, yang tidak perlu kita bertanya-tanya, yang tidak perlu kita mencari tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hal ini pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya kapan hari kiamat. Ditanya lagi kapan hari kiamat, Rasulullah tidak menjawab. Ketika ditanya lagi untuk yang ketiga kalinya, mata sa'ah, kapan hari kiamat, Rasulullah hanya diam. Sehingga kemudian merah wajah Nabi. Lalu Nabi mengatakan, wa mata a'datta laha. Engkau bertanya tentang hari kiamat, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya, yang jelas bagi kita adalah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat dengan bekal ketakwaan, bekal amal saleh, bekal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak harus yakin bahwasanya kiamat itu pasti terjadi. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat yang ketiga Allah juga bersumpah, wa syahidin wa masyhud. Syahid itu artinya orang yang menyaksikan. Masyhud artinya orang yang disaksikan. Nah, di sini ada penjelasan para ulama mengenai syahid masyhud. Apa yang dimaksud dengan orang yang menyaksikan dan orang yang disaksikan? Al-Imam Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair menafsirkan syahid yaitu Allah. Yang dimaksud dengan syahid, yang dimaksud dengan syahid itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah atas nama dirinya. Masyhud itu adalah yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya demi Allah dan demi yang selain Allah. Siapa yang selain Allah? Makhluknya, ciptaannya. Nah, ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, Mujahid dan Ikrimah, mereka berdua berpendapat bahwasanya syahid ya, adalah manusia dan masyhud adalah yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, ini pendapat Ikrimah dan Mujahid. Yang dimaksud dengan Allah bersumpah atas nama syahid dan masyhud itu, di mana syahid itu adalah manusia dan masyhud itu adalah apa yang bisa dilihat oleh manusia. Artinya apa? Artinya apa yang bisa kita lihat yang ada di alam sekitar. Apa saja yang bisa kita lihat, baik itu bintang-bintang yang ada di atas langit, baik itu langit yang bisa kita lihat, baik itu matahari yang bisa kita lihat, baik itu hewan yang bisa kita lihat, baik itu manusia yang bisa kita lihat, baik itu tumbuh-tumbuhan yang bisa kita lihat. Semua apa yang bisa kita lihat itu adalah masyhud. Nah, ini yang kedua.
Kemudian jamaah sekalian, Sahal bin Abdullah mengatakan bahwasannya syahid, yang dimaksud dengan syahid itu adalah malaikat. Sedangkan yang dimaksud dengan masyhud itu adalah manusia dan amalnya. Manusia dan amalnya. Artinya apa? Artinya adalah bahwasanya syahid itu adalah malaikat yang senantiasa mengawas manusia, yang senantiasa mengawasi semua amal yang dikerjakan oleh manusia. Ada malaikat yang diutus oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat, ya, kedua, samping untuk senantiasa mencatat amal kebaikan atau amal keburukan dari samping kanan dan samping kiri manusia. Dan catatan amal itu senantiasa akan disaksikan oleh manusia pada hari kiamat. Ketika amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu nanti akan diserahkan dan diperlihatkan oleh Allah kepada setiap manusia. Nah, inilah makna daripada syahid dan masyhud. Kadang kita bertanya, apa itu syahid? Allah bersumpah atas nama wa syahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi itulah makna menurut para ulama syahid dan masyhud. Kemudian jamaah sekalian, jawabul qasam, jawaban dari sumpah Allah itu, ya, jawaban dari 3 sumpah Allah, jawaban dari 4 sumpah Allah ini ada pada ayat yang keempat, di mana Allah menjawab sumpah itu dengan mengatakan qutila ashabul ukhdud, maka binasalah, kata Allah, para ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit, orang-orang yang menggali lubang yang memanjang pada tanah yang digunakan untuk mengukur dan membakar kaum muslimin, orang-orang yang bertauhid ketika itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, dari sahabat dan riwayat sahabat Syuhaib Ar-Rumi, Rasulullah menjelaskan tentang ashabul ukhdud. Ini panjang lagi kisahnya, ceritanya panjang. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ulun ceritakan sedikit mengenai ashabul ukhdud. Dahulu ada seorang raja. Ada sebagian para ulama yang mengatakan raja ini adalah Raja Najran yang ada di Yaman pada zamannya Nabi Isa. Setelah wafatnya Nabi Isa, antara wafatnya Nabi Isa dan lahirnya Nabi Muhammad SAW, raja ini memiliki penasehat, seorang ahli sihir yang ternama. Umurnya sudah sangat tua, jadi penyihir ini sudah tua umurnya. Nah, sehingga ia berusaha untuk mencari pewaris, penerus ilmu yang ia miliki, yang kelak akan menggantikan posisinya sebagai penasehat raja, yang menurunkan ilmu ini kisahnya. Hingga kemudian didapatlah seorang anak laki-laki yang cerdas, gulam, ya, seorang anak laki-laki yang cerdas. Akan tetapi sayangnya anak tersebut sering berbeda pendapat dan perangai dengan sang penyihir. Jadi memang penyihir tadi mendapatkan pengganti, tetapi dia saling bertolak belakang, saling berbeda pendapat dengan anak tadi, dengan anak muda tadi. Kemudian jamaah sekalian, di tengah jalan antara rumahnya dan istana terdapat sebuah gua yang dihuni oleh seorang rahib, ya, seorang pendeta. Tapi rahibnya ini adalah rahib yang muwahhid,
rahib yang bertauhid. Kemudian setiap bulan, setiap anak muda tadi lewat tempat tersebut, ia selalu bertanya beberapa hal kepada sang rahib. Hingga rahib tadi mengaku bahwa dia menyembah Allah dan mengesahkan Allah. Lama-kelamaan, pemuda tadi lebih suka berlama-lama di tempat rahib untuk belajar dan selalu terlambat datang ke tempat tukang sihir yang ada di dalam istana. Hingga suatu saat, ya, pihak kerajaan ini memanggil dan memerintahkan untuk menjemput pemuda tadi ke rumahnya, karena hampir saja ia tidak bisa hadir pada suatu hari. Kemudian pemuda tadi memberitahu perihal ini kepada rahib. Sang rahib kemudian menjawab, jika penyihir itu bertanya di mana engkau, maka jawab, aku ada di rumahku. Jika keluargamu menanyakan keberadaanmu, maka beritahu mereka bahwa engkau berada di tempat penyihir. Maka pada suatu hari, ketika pemuda tadi sedang jalan, ia menjumpai sekelompok orang yang terhenti jalannya karena ada binatang buas yang menghalangi mereka. Maka gulam tadi, pemuda tadi segera mengambil batu dan berkata, ya Allah, jika yang dikatakan sang rahib benar, maka izinkan aku membunuh binatang ini. Dan jika apa yang dikatakan sang penyihir yang benar, maka aku akan meminta supaya engkau menggagalkan untuk membunuh binatang tersebut. Kemudian pemuda tadi melempar batu tersebut sehingga binatang itu mati seketika. Ya. Maka orang-orang pun yang berada di jalan itu merasa terheran-heran setelah tahu bahwa ada anak kecil, seorang pemuda yang masih kecil yang membunuhnya dengan hanya melempar dengan sebuah batu. Maka mereka berkata, ini anak ini tahu suatu ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain. Hingga didengarlah oleh seorang pejabat kerajaan yang buta. Jadi pada satu ketika itu ada salah seorang pejabat kerajaan yang buta. Dan dia dengar bahwa ada seorang pemuda yang mempunyai ilmu yang luar biasa. Dan ia mendatangi pemuda tadi, dicarinya pemuda tadi, lalu setelah ia bertemu dengan pemuda tadi, lalu dia berkata, jika engkau kembalikan penglihatanku, maka akan aku beri hadiah ini dan itu. Maka pemuda tadi menjawab, aku tak memerlukan itu dari Anda. Jika aku bisa mengembalikan penglihatanmu, apakah engkau beriman kepada zat yang mengembalikan penglihatanmu? Kemudian pemuka kerajaan tadi, yang buta tadi, dia menjawab ya. Maka ia kemudian dapat melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan pemuda tadi, maka kemudian ia beriman kepada pemuda tadi. Sehingga kemudian berita ini tersiar sampai ke kerajaan, hingga akhirnya sang raja ini marah besar. Raja Najran ini marah besar. Jadi Raja Najran ini beragama Nasrani. Hingga kemudian raja tadi membunuh siapa saja yang mengikuti ajaran pemuda tadi. Hingga didatangkanlah sang rahib dan orang yang buta yang telah melihat tadi, mereka kemudian berdua dibunuh dengan sadis. Mereka kemudian dibunuh dengan sadis, dan ini disaksikan oleh orang banyak.
Kemudian rahib tadi dibelah badannya dengan gergaji. Kemudian pemuda yang ditangkap tadi akhirnya dibawa ke atas gunung bersama beberapa tentara kerajaan untuk dilempar dari atas gunung. Tak ada yang selamat dari atas gunung kecuali pemuda tadi. Sehingga ia pun kembali. Kemudian raja memerintahkan untuk membawa pulang ke tengah laut untuk dibuang di sana. Badai pun menyerang mereka, tak ada yang selamat kecuali pemuda tadi. Ia pun kembali lagi, maka setiap makar yang dibuat oleh raja untuk membunuh selalu gagal. Akhirnya kemudian Gulam berkata kepada sang raja, engkau takkan bisa membunuhku kecuali dengan menyalibku di depan rakyatmu, kemudian memanahku sambil berkata, Bismillah Rabbil Gulam, dengan nama Allah Tuhan anak kecil itu. Dan setelah disalib dan sang raja mengucapkan kata-kata tersebut dengan keras sebagaimana yang diberitahu, sebagaimana yang diajarkan oleh pemuda tadi, panah yang meluncur dari busur sang raja itu pun menancap di tubuh Gulam pemuda dan menewaskannya sebagai seorang syahid. Kemudian orang-orang yang di sekitarnya berkata, Gulam tahu ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain. Kita beriman kepada Tuhannya. Sang raja murka dan memerintahkan untuk menggali parit dan akhirnya menyalakan api. Ini asal usulnya. Karena orang yang menyaksikan apa yang diperintahkan oleh pemuda tadi kepada sang raja, bahwasanya engkau hanya bisa membunuhku ketika engkau salib aku, kemudian engkau panah aku dengan mengucapkan kalimat takbir dengan nama Allah Rabbil Gulam. Nah, sehingga memang benar ketika dipanah Gulam tadi, pemuda tadi meninggal dunia dan ia meninggal dalam keadaan syahid. Nah, sehingga bertambah keimanan orang-orang yang ada pada saat itu, melihat bagaimana hal yang terjadi ya, dengan meninggalnya pemuda tadi dengan syahid. Nah, sehingga semua orang masuk, bukan masuk Islam belum ada. Semua orang kemudian bertauhid, ya, bertauhid, mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kemudian raja ini bertambah murka karena melihat begitu banyaknya orang-orang ya, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan memerintahkan para pasukannya untuk menggali parit. Jadi digali parit dan dinyalakan api di dalam parit itu. Barang siapa yang tak mau meninggalkan agama pemuda tadi, maka mereka akan dilempar oleh Allah, dilempar oleh raja dan pasukannya itu ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, hingga ada seorang ibu yang menyusui anaknya sedang ragu-ragu. Sang bayi dan anak yang dalam buayannya pun berkata meyakinkan ibu, sabarlah, sesungguhnya engkau berada dalam pihak yang benar. Maka dengan keteguhan dan keyakinan ibu tersebut juga ikut menjadi syahid, dilempar ke dalam al-ukhdud, parit tersebut. Dan peristiwa pembakaran dan pembunuhan kaum mukminin ini, mereka gugur sebagai syuhada, puluhan ribuan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, karena Raja Najran tersebut mengerahkan segala tentaranya untuk membunuh kaum yang beriman dengan cara membakar mereka hidup-hidup di dalam parit besar yang mereka sediakan. Nah, inilah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Muslim yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana sesungguhnya ashabul ukhdud, mereka orang-orang yang menggali parit, diancam oleh Allah akan mendapatkan azab yang pedih, sementara orang-orang yang bertauhid, ya, mereka orang-orang yang diceburkan, mereka orang-orang yang dibakar hidup-hidup di dalam al-ukhdud, ashabul ukhdud,
Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan balasan di mana mereka senantiasa akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Mereka akan disediakan oleh Allah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sebagai nikmat yang akan mereka dapatkan pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan akan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi renungan bagi kita agar kita senantiasa mengkokohkan keimanan dan ketauhidan kita, menjauhkan kita dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan semua perintah-perintahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.